Di balik semua teknologi yang kita nikmati hari ini, sebenarnya ada banyak inovasi yang sempat digadang-gadang bakal mengubah hidup manusia, tapi ternyata malah jatuh tersungkur. Beberapa idenya terlalu canggih untuk masanya, ada juga yang, ya, cuma salah strategi aja. Di video ini, kita bakal bahas beberapa teknologi yang awalnya digembar-gemborkan akan jadi masa depan. Tapi sekarang, bahkan namanya pun mungkin udah kamu lupakan. Apa kalian masih ingat dengan benda satu ini? Atau mungkin kalian malah nggak tahu? Ya, ini adalah Google Glass yang dikembangkan oleh Google X yang sekarang hanya dikenal X, bukan aplikasi sosmed ya, dan diluncurkan oleh Google X pada tahun 2013. Kacamata ini memungkinkan penggunanya mendapat informasi lewat kacamata tersebut menggunakan tampilan head-up. Walaupun terdengar canggih, kacamata ini ternyata gagal berkembang. Lalu, kenapa sih kok bisa nggak berkembang? Padahal canggih banget kan? Nah jadi, karena dulu Google Glass dipasarkan sebagai barang mewah. Bayangin aja harganya bisa tembus sampai $1.500 Amerika, atau kalau di rupiah 24 juta di tahun 2025 ini. Itu harga yang sangat mahal pastinya ya. Lalu, ada juga masalah privasi. Google Glass ini bisa merekam terus-menerus, yang bisa memotret atau merekam siapapun tanpa izin. Bahkan kacamata ini sampai dilarang di banyak bioskop, karena takut akan merekam film secara ilegal. Lalu masalah keamanan, bayangin mata kalian terus-menerus terkena radiasi berbahaya dari kacamata itu. Itu yang ditakutkan masyarakat, ya walaupun HP yang kalian pakai ini juga mancarin radiasi juga sih, tapi kan nggak terus-menerus menyentuh kulit pengguna juga. Sebenarnya masih banyak sih faktor-faktor yang membuat produk ini gagal, seperti desain yang tidak praktis, pengembangan lambat, pemasaran yang tidak efektif, dan masih banyak lagi. Nah, produk ini sebenarnya pernah dipasarkan lagi pada tahun 2019 dan ditarik dari peredaran pada tahun 2023. Meskipun tidak ada alasan pasti atas keputusan tersebut. Kalian tahu benda ini nggak sih? Mungkin baru pertama kali dengar ya. Sepengetahuanku sih, ini belum ada di Indonesia ya. Nah, jadi Segway PT ini adalah kendaraan listrik roda 2 dengan keseimbangan otomatis yang dikembangkan oleh Dean Kamen. Diluncurkan sekitar tahun 2001. Gimana? Keren kan? Apalagi untuk tahun 2001 dulu, produk seperti itu sudah sangat bagus di zaman itu. Lalu, kenapa kok bisa gagal? Padahal keren banget loh di tahun segitu. Nah, jadi yang pertama dan paling penting yaitu harganya. Bayangin harganya bisa tembus $5.000 Amerika atau hampir 81 juta dalam rupiah di tahun 2025 ini. Yang kedua, nggak ngasih solusi apa-apa. Produk ini tuh sebenarnya berfungsi dengan baik, tetapi tidak memiliki konteks dukungan. Di mana nih kita parkirnya? Ngecasnya gimana? Pakainya di trotoar atau jalan. Kota-kota dirancang untuk pejalan kaki atau kendaraan yang melaju kencang. Dan ini bukanlah keduanya, jadi tidak ada infrastruktur yang memadai untuk mendukungnya. Kalau dipakai di trotoar pun, ini bakal ganggu orang yang jalan kaki. Karena Segway PT ini ukurannya lumayan besar, menuhin trotoar yang ada. Yang ketiga, masalah desain nih. Seperti yang saya bilang tadi, Segway PT ini kan lumayan besar ukurannya. Nah, banyak pengguna yang mengeluhkan masalah tersebut. Bahkan beratnya sampai 93 pon atau sekitar 43 kg. Dan banyak orang yang mengeluhkan masa baterai yang pendek, cuman tahan sampai 15 mil aja. Sebenarnya masih banyak sih. Nah, singkatnya, kombinasi harga yang tinggi, kekhawatiran akan keselamatan, kurangnya minat konsumen, dan keterbatasan desain atau infrastruktur menghalangi Segway untuk merevolusi transportasi pribadi. Nah, untuk info aja, Segway ini pernah memakan korban cuy. Pada tahun 2009, jutawan Inggris Jimmy Heselden membeli Segway Income. Tragisnya, ia meninggal pada tahun 2010 setelah secara tidak sengaja mengendarai Segway dari tebing. Kalian pernah tahu ada HP ini nggak sih? Atau malah nggak pernah tahu? Ya, ini adalah Amazon Fire Phone yang diluncurkan oleh Amazon pada tahun 2014 lalu. Ini adalah upaya pertama Amazon masuk ke dunia smartphone dengan fokus pada teknologi 3 dimensi dan pengalaman pengguna yang inovatif. Nah, kerennya, smartphone ini punya fitur yang namanya Firefly.
teknologi yang memungkinkan pengguna memindai kode batang produk dengan kamera ponsel dan kemudian membelinya di Amazon. Tapi sayangnya, smartphone ini tidak berhasil di pasar dan akhirnya dihentikan produksinya. Padahal ada fitur keren. Lalu, kenapa bisa gagal? Nah, jadi yang pertama dan paling penting yaitu harganya. Sebenarnya harganya sih sama ya, sama smartphone lain, yaitu sekitar $199 Amerika Serikat. Yang pada dasarnya sama dengan merek lain kayak iPhone atau Samsung Galaxy. Ya, karena $199 Amerika Serikat terlalu tinggi untuk Amazon Fire Phone, itu tidak membuat pengguna iPhone atau Samsung Galaxy meninggalkan perangkat mereka. Lalu, yang kedua, toko aplikasi kecil. Walaupun pada dasarnya Amazon Fire Phone berjalan pada Android, tapi mereka punya toko aplikasi sendiri. Itu berarti pengembang harus membuat versi aplikasi mereka yang berbeda, khusus untuk Fire Phone. Nah, toko aplikasi ini cuma punya 240.000 aplikasi dibanding Google yang punya 1 juta di toko Google. Yang paling menonjol, toko aplikasi Amazon tidak punya aplikasi unggulan Google. Jadi, para pengguna memiliki akses yang terbatas ke Gmail, Google, YouTube, maupun Gmaps. Yang ketiga yaitu terlambat masuk ke pasar. Waktu itu iPhone sudah merilis generasi ke-8 dan Android udah ada lebih lama. Amazon mungkin lebih beruntung meyakinkan para pembeli pemula yang belum menentukan preferensi perangkat, namun hanya sedikit orang yang seperti itu. Nah, karena produk ini, Amazon mengalami kerugian hingga $170 juta Amerika Serikat. Oke cuy, mungkin segitu dulu untuk videonya, dan saya mungkin akan bahas part 2-nya. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian suka konten seperti ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.